Ingat saudara-saudara, kami akan berjuang apabila RUU ini sempat tidur atau diumumkan dalam tengah hari, kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Dalam 2 hari ini, media sosial Luwak dipenuhi dengan diskusi, saling komentar, saling memberikan dalil membaca hasil putusan MA nomor 44/P/HUM 2019 tentang Pilpres 2019 yang lalu. Pendukung MK dan lembaga-lembaga koalisinya tentu memberi dalil yang intinya membaca pasal dan ayat-ayat konstitusi itu disebut kumulatif atau istilah anggota KPU. Intinya, putusan MK final dan mengikat. Perspektif ilmu hukum membaca pasal pamungkas tersebut. Bagaimana membaca konstitusi dan pilpres dalam perspektif ilmu politik itu? Persyaratan bagi seorang presiden dapat dilantik dari hasil pemilu bila sesuai dengan pasal 6A. Kenapa MK waktu itu tidak memutuskan dibuatkan putaran kedua? Karena belum memenuhi persyaratan menjadi presiden? Pasal tersebut tidak berbicara tentang jumlah calon, akan tetapi ambang batas perolehan suara kandidat untuk dapat dilantik sesuai dengan bunyi pasal di dalam konstitusi. Bila tidak memenuhi syarat tersebut, seharusnya dilakukan pemilu ulang. Itu adalah konsekuensi dari pemilu langsung. Di sini, logika kualitatif tidak bisa diubah menjadi logika kuantitatif. Misalnya, KPU secara sengaja tidak melaksanakan pilpres di 2 kecamatan, bahkan diaminkan oleh putusan MK dengan dalil tidak akan mengubah hasil pemilu. Namun, dalil ilmu politik berbicara lain, bahwa ada hak konstitusi warga negara yang secara sengaja dihilangkan oleh KPU dan MK, misalnya adalah untuk menentukan pemimpinnya. Hal itu berarti sudah melanggar konstitusi. Hasil pemilunya bisa tidak legitimate. Dalam ilmu politik, pemilu adalah proses suksesi pemerintahan yang dilaksanakan secara periodik tanpa kekerasan dengan prinsip free and fair atau bebas dan jujur. Dalam kompetisi tersebut tidak boleh menggunakan kekerasan. Ada partisipasi penuh, ada pula civil and political liberties. Paling tidak terdapat kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan kebebasan menyatakan pendapat. Oleh karena itu, membaca putusan MA tidak dapat sebatas pada putusan MK itu final dan mengikat dan putusan MA tidak berpengaruh. Perspektif ilmu politik masalahnya lebih kompleks, terutama tingkah laku politik elit yang berkuasa. Putusan MK yang hasil pemilunya sudah dimenangkan oleh KPU dan oleh Bawaslu memiliki dampak politik terhadap legitimasi kekuasaan yang dimilikinya. Kenapa? Proses politik dalam penyelenggaraan pemilu tidak bebas dari berbagai masalah. Hampir 1000-an pekerja pemilu yang meninggal, 500-an yang protes di depan Bawaslu ditahan, dan 10-an yang ditembak meninggal. DPT bermasalah, TKA yang punya EKTP, orang gila boleh memilih, EKTP yang tercecer, kemudian ITKPU. C1-nya berbeda dengan C1 Plano. Money politics, penggunaan APBN dan APBD untuk Satgas Pemenangan, diskriminasi hukum, ada buzzer yang pro bebas membuli, tokoh oposisi, ulama dipersekusi, dilaporkan ke polisi, media konvensional dikuasai, pemilu dikuasai oleh oligarki politik, oligarki ekonom alias para bandar, dan oligarki sosial. Dan bagaimana setelah dilantik? Perspektif ilmu politik melihat bahwa legitimasi penguasa akan terus-menerus diawasi detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari selama berkuasa baik oleh parlemen maupun oleh rakyat. Perkembangan politik dengan RUU Omnibus, isu COVID-19 dengan munculnya Perpu dan undang-undang yang intinya lebih dalam penggunaan anggaran ratusan triliun untuk non-kesehatan. Adakah transparansi sementara payung hukumnya tidak bisa dipidana dan perdatakan, dilaporkan ke polisi maupun dikoruptorkan? Rapid test dan PCR yang untung siapa? Bandar atau siapa? Belum lagi kebijakan ekonomi politik yang perlu dipertanyakan tentang masuknya TKA secara ugal-ugalan. Hutang menumpuk, BUMN bangkrut,
rekrutmen jabatan-jabatan dengan KKN. Kemudian paling mengerikan adalah secara diam-diam, tanpa ada bahasan akademik yang luas dan mendalam, disetujuinya RUU HIP oleh DPR untuk masuk dalam prolegnas. Inti dari RUU HIP tersebut adalah mengganti Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila atau gotong royong, tanpa memberikan konsideran tentang TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang komunisme. Bukan itu saja, namun RUU HIP ini telah menyakiti umat Islam terutama dan umat beragama di Indonesia karena ketuhanan disubordinasi dengan kebudayaan. Jadi putusan MA itu jangan dilihat dari aspek hukum, lihatlah dari perspektif yang lebih komprehensif dalam kacamata politik. Putusan MA adalah the icing on the cake bagi pejuang pencari keadilan dalam Pilpres 2019 dengan konteks politik kekinian adanya Undang-Undang Corona, Hutang Negara, TKA, RUU Omnibus, Diskriminasi Penegakan Hukum, dan RUU HIP. Dasar legitimasi kekuasaan ambruk. Ini adalah momentum untuk mempertanyakan bahwa apakah KPU, Bawaslu, dan MK telah menafsirkan konstitusi selain salah juga fatal? Persyaratan bagi seorang presiden dapat dilantik dari hasil pemilu bila sesuai dengan pasal 6A. Kenapa MK waktu itu tidak memutuskan dibuatkan putaran kedua karena belum memenuhi persyaratan menjadi presiden? Pasal tersebut tidak berbicara tentang jumlah calon, akan tetapi ambang batas perolehan suara kandidat untuk dapat dilantik sesuai dengan bunyi pasal di dalam konstitusi. Bila tidak memenuhi syarat tersebut, seharusnya dilakukan pemilu ulang. Itu adalah konsekuensi dari pemilu langsung. Di sini, logika kualitatif tidak bisa diubah menjadi logika kuantitatif. Misalnya, KPU secara sengaja tidak melaksanakan pilpres di 2 kecamatan, bahkan diaminkan oleh putusan MK dengan dalil tidak akan mengubah hasil pemilu. Namun, dalil ilmu politik berbicara lain, bahwa ada hak konstitusi warga negara yang secara sengaja dihilangkan oleh KPU dan MK, misalnya adalah untuk menentukan pemimpinnya. Hal itu berarti sudah melanggar konstitusi. Hasil pemilunya bisa tidak legitimate. Dalam ilmu politik, pemilu adalah proses suksesi pemerintahan yang dilaksanakan secara periodik tanpa kekerasan dengan prinsip free and fair atau bebas dan jujur. Dalam kompetisi tersebut tidak boleh menggunakan kekerasan. Ada partisipasi penuh, ada pula civil and political liberties. Paling tidak terdapat kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan kebebasan menyatakan pendapat. Oleh karena itu, membaca putusan MA tidak dapat sebatas pada putusan MK itu final dan mengikat dan putusan MA tidak berpengaruh. Pendukung MK dan lembaga-lembaga koalisinya tentu memberi dalil yang intinya membaca pasal dan ayat-ayat konstitusi itu disebut kumulatif atau istilah anggota KPU. Intinya, putusan MK final dan mengikat. Perspektif ilmu hukum membaca pasal pamungkas tersebut. Bagaimana membaca konstitusi dan pilpres dalam perspektif ilmu politik itu? Kemudian paling mengerikan adalah secara diam-diam, tanpa ada bahasan akademik yang luas dan mendalam, disetujuinya RUU HIP oleh DPR untuk masuk dalam prolegnas. Inti dari RUU HIP tersebut adalah mengganti Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila atau gotong royong, tanpa memberikan konsideran tentang TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang komunisme. Bukan itu saja, namun RUU HIP ini telah menyakiti umat Islam terutama dan umat beragama di Indonesia karena ketuhanan disubordinasi dengan kebudayaan. Jadi putusan MA itu jangan dilihat dari aspek hukum, lihatlah dari perspektif yang lebih komprehensif dalam kacamata politik. Putusan MA adalah the icing on the cake bagi pejuang pencari keadilan dalam Pilpres 2019 dengan konteks politik kekinian adanya Undang-Undang Corona, Hutang Negara, TKA, RUU Omnibus, Diskriminasi Penegakan Hukum, dan RUU HIP.
dasar legitimasi kekuasaan ambruk. Ini adalah momentum untuk mempertanyakan bahwa apakah KPU, Bawaslu, dan MK telah menafsirkan konstitusi selain salah juga fatal?